وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat yang begitu banyaknya tercurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang kita sekarang peroleh diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini kumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus, kemudian ada Ustadz Munzir dan juga Habib Ali dan juga seluruh para habaib dan juga seluruh Ustadz asatidzah dan juga seluruh para jamaah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang bisa sama-sama kita masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imtithalan lil amr. Sebenarnya saya ini cuma sekedar ingin hadir majelis saja. Tiba-tiba enggak tahu dari Habib Muhammad memerintahkan saya, jadi hanya sekedar nasihat saja. Karena agama ini adalah ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi saya di sini bukan berceramah, cuma hanya sekedar sama-sama menasehat, saling menasehati di dalam agama. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ini semua orang-orang yang terpilih di sisi Allah, dan mudah-mudahan juga kita terpilih nanti juga untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bersyukur kita ini adalah menampakkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya yang pertama kita hadir ke majelis ini adalah melihat, membersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena berapa banyak orang yang belum bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya ataupun yaqadzah secara nyata, dikarenakan ada sedikit di dalam hati seseorang tersebut, yaitu adanya kotoran di dalam hati. Suatu ketika guru kami Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid, beliau dari Syria, guru kami pernah ditanya oleh sahabat kami. Suatu ketika beliau ditanya oleh santrinya, kebetulan Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid ini beliau sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana caranya bisa mimpi Nabi? Aku sudah bersolawat banyak, namun tak kunjung juga untuk mendapati baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekedar mimpi." Apa kata beliau, Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid? Beliau mengatakan, perbaiki hatimu terlebih dahulu. Kenapa? Walaupun kamu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namun hatimu masih kotor, penuh dengan dengki terhadap seseorang, penuh dengan kebencian kepada seorang, penuh hal-hal yang mana itu adalah penyakit-penyakit hati,
maka tidak mungkin kamu bisa bertemu baginda Nabi Muhammad SAW walaupun kamu bersolawat 1000 kali. Jadi kita di sini paham ibarat seperti wadah. Bila mana kalau wadah kita mau isi sesuatu, wadahnya harus bersih dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian dimasukkan air. Bila mana air tersebut atau gelas itu dimasukkan bersama kotorannya, apakah dia bisa untuk meminumnya? Jika dia meminum, akibatnya adalah terganggu kesehatan. Ibarat seperti itulah kita kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka yang terlebih dahulu adalah jaga hati kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak juga cerita kisah bagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Suatu ketika ada anak kecil ingin untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dilihat dari hati kita, kita kalah. Cinta kita di dalam hati ini kalah dengan anak kecil yang umur 7 tahun. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bersama rombongannya dari Yaman perjalanan untuk pergi ke Madinah dengan memakai unta. Ternyata pas waktu mau berangkat, ada anak kecil umur 7 tahun, ia menghampiri Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa anak kecil itu mengatakan? Ya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, izinkan aku untuk ikut bersama rombonganmu, ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawabnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, jangan nak, kamu masih kecil, kamu tidak mampu untuk pergi karena perjalanannya ini sekitar 1 minggu. Kalau kamu berangkat, bagaimana nasibnya kamu? Kamu masih kecil, belum mampu untuk pergi menuju Madinah. Kemudian anak tersebut nangis dia pergi. Kebetulan pas waktu itu rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu sempat rapat sebelum berangkat. Itu mereka persiapan, sementara lagi rapat. Nah pas waktu lagi rapat itu, bayangkan anak kecil ini, dia nyari celah bagaimana tetap harus ikut. Suatu ketika lagi lengah mereka, maka anak kecil yang umur 7 tahun, dia itu mengikat dirinya di bawah haudaj itu ya, apa namanya itu ya, kalau misalnya unta itu diitunya itu, nah itu dia di bawahnya itu, di bawah unta dia mengikat dirinya sampai ke sana. Sampai di Madinah mereka rombongannya, maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan kepada rombongan tersebut, wahai rombonganku, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Maka bergembiralah rombongan tersebut. Akhirnya pas waktu mereka berhenti, tiba-tiba anak ini bergembira, dan anak ini melepaskan ikatan tersebut, kemudian dia berlari. Maka setelah berlari itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai kaget. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bertanya kepada rombongannya, wahai rombonganku, bukankah itu anak kecil yang aku larang pas waktu di Yaman? Apa jawabnya mereka? Iya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, itu anak kecil yang engkau larang. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada apanya dibandingkan anak kecil yang umur 7 tahun yang tidak makan dan tidak minum, dan rela dia mengikat dirinya di bawah unta, dan kemudian dia berlari hingga akhirnya terjatuh sekarang ini juga. Pas waktu sudah jatuh, anak tersebut mengambil pasir,
Kemudian dia meyakini bahwasannya pasir itu pernah diinjak oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasir itu diciumkan oleh anak tersebut dan akhirnya ia meninggal dunia. Jadi cinta kita itu, kata Syekh Abdurrahman Tibai, kalah dibandingkan anak kecil yang umur 7 tahun. Maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa untuk mencintai sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW bila mana kita terlebih dahulu menjaga hati kita dan juga ajarkan anak-anak kita yang kecil-kecil ini untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah bersihkan, Allah jernihkan hati kita semua, dan juga Allah izinkan kita semua untuk bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha menjadikan kita untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari saya. Ini adalah sebuah nasihat yang mana ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Walhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.